Comes the back post. Zit de schot lager. Die wordt veranderd. The Mechelen defense. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat di kancah sepak bola Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, skuad Garuda mengalami transformasi besar yang membuat mereka semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Salah satu indikator nyata dari kemajuan ini adalah keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah pencapaian bersejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar peserta di turnamen besar, tetapi juga tim yang mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Selain itu, peringkat FIFA Indonesia terus mengalami kenaikan, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di berbagai turnamen dan pertandingan internasional. Dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia telah menunjukkan permainan yang solid dan semakin matang, membuat banyak pihak mulai melihat mereka sebagai lawan yang serius. Tom Haye, gelandang andalan Timnas Indonesia, menegaskan bahwa tim-tim besar kini tidak bisa lagi meremehkan Indonesia. Dalam sebuah wawancara di podcast The Haye Way, pemain yang baru saja menjadi bagian dari skuad Garuda itu berbicara mengenai perkembangan pesat yang dialami timnya. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun lalu, mungkin banyak orang tidak menyangka bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Australia atau Jepang. Namun kini, situasinya telah berubah. Indonesia telah membuat langkah besar dan menjadi tim yang semakin disegani. Haye juga menyoroti pertemuan Indonesia dengan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Meskipun hasil pertandingan tersebut tidak sesuai dengan harapan, ia menekankan bahwa cara Timnas Indonesia menghadapi laga itu telah membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang bisa dianggap enteng. Menurutnya, semua tim di Asia kini menyadari bahwa menghadapi Indonesia bukanlah perkara mudah. Pernyataan serupa disampaikan oleh Sandy Walsh, bek kanan Timnas Indonesia yang juga bermain di Eropa. Ia mengungkapkan bahwa negara-negara besar kini lebih waspada saat berhadapan dengan Indonesia. Bahkan, ia mendapatkan pengakuan langsung dari salah satu pemain Jepang yang berkarir di Belgia. Temannya itu mengaku bahwa timnya harus benar-benar mempersiapkan diri dengan matang ketika bertandang ke Jakarta, karena atmosfer pertandingan di sana selalu luar biasa. Sandy juga menambahkan bahwa bukan hanya para pemain Jepang yang menyadari perkembangan pesat Timnas Indonesia, tetapi juga pelatih mereka. Menurutnya, pengakuan dari pelatih tim sebesar Jepang semakin membuktikan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Ia menegaskan bahwa jika pelatih Jepang saja mengakui kualitas Indonesia, itu artinya tim Garuda sudah semakin maju dan menjadi ancaman nyata bagi negara-negara besar. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Dengan 4 laga tersisa, peluang Garuda untuk melaju ke putaran selanjutnya masih terbuka lebar. Para pemain, pelatih, dan supporter tentu berharap bahwa Indonesia bisa terus mempertahankan performa terbaiknya dan mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Untuk menunjukkan keyakinan dan semangat mereka, Tom Haye dan Sandy Walsh bahkan membuat janji unik jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka berdua sepakat untuk membuat tato sebagai bentuk perayaan dan penghargaan atas pencapaian luar biasa tersebut. Janji ini bukan hanya menunjukkan antusiasme mereka, tetapi juga bukti betapa besarnya rasa cinta dan kebanggaan mereka terhadap Timnas Indonesia. Perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia masih panjang, tetapi dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari para supporter, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia semakin nyata. Jika Indonesia benar-benar berhasil mewujudkan mimpi ini, maka tato yang dijanjikan oleh Tom Haye dan Sandy Walsh akan menjadi simbol perjuangan dan pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia.